Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang salih dan salihah semuanya. Anak-anak yang hebat semua, hari ini anak-anak akan menyimak dua kisah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Silahkan anak-anak simak ceritanya sampai selesai ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Babilonia, yang sekarang dikenal dengan negara Irak ya. Ayahnya yang bernama Azar, pekerjaannya sebagai pembuat dan penjual patung. Nabi Ibrahim hidup pada zaman yang penuh dengan kezaliman dan kemusyrikan. Orang-orang di sana menyembah patung, tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya mementingkan dunia, tidak mementingkan kehidupan di akhirat. Sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan ayahnya untuk menjual patung-patung ke kota Babilonia. Patung tersebut dijadikan sebagai berhala-berhala yang disembah. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Ibrahim alaihissalam dari kemusyrikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Nabi Ibrahim alaihissalam pikiran yang cerdas dan kritis, serta keberanian yang besar. Allah memberikan ilham kepada Nabi Ibrahim bahwa menyembah patung itu adalah kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ayah, mengapa ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?" Pada zaman itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang bertangan besi, yaitu Raja Namrud. Raja yang sangat kejam dalam memerintah. Siapa yang tidak patuh dengan keputusannya akan menghadapi hukuman yang berat. Raja Namrud juga dikenal sangat sombong. Dia merasa bahwa dirinya yang paling kuat, paling hebat, dan merasa dapat menghidupkan dan mematikan, sehingga dirinya mengaku sebagai Tuhan. Sementara penduduk Babilonia menyembah patung-patung berhala tersebut, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa patung-patung itu bukanlah Tuhan, karena patung itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Dari sinilah Nabi Ibrahim mulai berpikir dan mencari tahu siapa sebenarnya Tuhannya. Sebenarnya siapa yang seharusnya disembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim mulai mengamati alam. Ketika malam, dia melihat bintang-bintang yang menakjubkan, sehingga bintang-bintang yang menakjubkan itu dikiranya sebagai Tuhan. Namun, ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, "Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang. Itu bukan Tuhan." Kemudian, ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, "Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau Dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku. kemudian ketika beliau melihat matahari terbit, beliau berkata, "Ini dia Tuhanku. Dia yang paling besar." namun ketika matahari itu terbenam, beliau berkata, "Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini." Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini pasti ada yang maha besar di balik penciptaannya yang besar. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menerima Tuhan yang sebenarnya.
Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memberanikan diri untuk menyampaikan dakwahnya kepada ayah tercinta. Namun, ajakan Nabi Ibrahim tidak mendapatkan tanggapan yang baik. Azar, ayahnya, sangat marah, bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumahnya. Kemarahan ayahnya tidak membuat Nabi Ibrahim patah semangat. Nabi Ibrahim terus berupaya agar ayahnya meninggalkan kebiasaan lamanya dan segera menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, penduduk Babilonia sedang pergi meninggalkan negerinya untuk merayakan tradisi mereka, sehingga kampung mereka ditinggalkan kosong. Nah, kesempatan ini dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya. Beliau memukul-mukul patung tersebut dengan tangannya, tapi patung-patung tersebut hanya terdiam. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil kapak dan mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Mulai dari patung yang kecil-kecil hingga yang besar. Tetapi Nabi Ibrahim meninggalkan satu patung yang paling besar dan tidak dihancurkannya. Lalu kapak yang tadi digunakan untuk menghancurkan patung yang lain dikalungkan di leher patung yang paling besar tersebut. Terkejutlah mereka melihat patung-patung yang akan disembah sudah hancur berantakan dan hanya tersisa satu patung yang paling besar yang tetap utuh berkalung kapak. Curigalah Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga mereka sepakat untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga pada akhirnya Nabi Ibrahim pun tertangkap dan dibawa ke istana untuk diadili. Terjadilah perdebatan antara Raja Namrud dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab. Rakyat Babilonia yang mendengar perdebatan di antara keduanya mulai berpikir dan mulai menyadari bahwa selama ini telah melakukan kekeliruan. Mereka menyadari bahwa patung yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan apa-apa, dan bahkan mereka sendirilah yang membuat patung-patung tersebut yang kemudian mereka sembah. Tetapi Raja Namrud tetap pada pendiriannya. Dia sangat marah dan sangat murka. Pada akhirnya dihukumlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara dibakar hidup-hidup. Mereka mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilemparnya dalam kobaran api. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tenang. Ia tetap menunjukkan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolongnya. Api pun terus menyala hingga penduduk Babilonia menyangka bahwa Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Tetapi ketika api telah padam, mereka sangat terkejut melihat Nabi Ibrahim alaihissalam tetap utuh. Tidak ada sedikit pun yang terluka. Karena semua itu atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi pilihan Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kejadian ini menggoncangkan penduduk Babilonia yang selama ini tertipu dengan ajakan Raja Namrud. Bagian dari mereka menyatakan beriman, namun mereka takut akan kemarahan Namrud. Setelah kejadian ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap mencoba berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar menyadarkan umatnya untuk menyembah kepada Allah, meninggalkan kemusyrikan, dan tidak memohon kepada berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sikap pemberani dan tegas. Sikap inilah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam pantang menyerah dalam mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai Abul Anbiya, yang artinya bapak para nabi.